Allah tidak mahu juga kita takut sambil putus asa. Takut dihukum, takut karena dosa maksiatnya terlalu banyak, menzalimi orang macam-macam. Jadi rasa takut semestinya membuat kita semakin dekat sama Allah. Sampai Rasulullah SAW bersabda, Inni la atqakum lillah wa akhsyakum lah. Aku yang paling bertakwa kepada Allah, kata Rasul, dan aku yang paling takut kepada Allah. Bapak Ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah SWT, kembali lagi, yang mendorong kita saat beribadah tidak boleh terlepas dari 3 poin atau 3 hal. Harap. Apa yang kita harapkan dari Allah? Ridha. Kita harap Allah ridha. Kalau Allah ridha sama kita, beres, sudah selesai, tidak ada masalah. Kalau Allah ridha, berarti ibadah pasti diterima. Kalau Allah ridha, kekurangan pasti dimaafkan. Kalau Allah ridha, dosa pun Allah akan tutupi, karena Allah sudah ridha. Ada rasa takut, bukan takut dihukum, tetapi kita takut semakin beribadah, tapi ada rasa takut, jangan-jangan Allah tidak mau terima amal ibadah saya. Oh, barangkali ibadah saya belum baik, barangkali belum ikhlas, barangkali belum sempurna, ada kekurangan khusyuk. Saya kadang-kadang suka berzikir, tapi lebih banyak suka malas. Ini muncul rasa takut. Takut kekurangan ibadahnya, tidak sesuai dengan perintah, tidak sesuai dengan ajaran agama, tidak sesuai untuk meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan rasa takut itu akan mendorong kita akan semakin lebih baik. Kalau saya salat asar atau saya salat zuhur, kayaknya belum sempurna ya, masih ada kekurangan, insya-Allah saya salat sunnah ba'diyah. Karena tugas salat sunnah qabliyah ba'diyah menutupi kekurangan salat wajibnya. Belum sempurna sunnah qabliyah ba'diyah, udah saya tambah lagi salat duha, saya tambah lagi sunnah wudu, saya tambah lagi salat tasbih, saya tambah lagi salat hajat. Belum lagi, masih ada kekurangan, saya tambah lagi salat tahajud, walaupun 2 rakaat, tutup witir, tidak harus 8 rakaat, tidak harus 10, tidak harus 20. Boleh enggak saya salat tahajud cuma 2 rakaat? Ya boleh. Witir langsung ditutupi witir. Jadi tahajud itu tidak semestinya jumlah yang banyak. Boleh enggak kita salat malam tapi belum tidur? Ada orang tanya, aku mau salat malam tapi aja sudah jam 1 saya belum tidur. Asik lagi ngobrol sama suaminya, lagi mesra-mesra, senang-senang, atau lagi membahas diskusi soal anak, sampai kelewat waktunya, sampai jam 12, jam 1. Kalau tidur jam 1 takut ketiduran, bangun salat subuh, belum salat tahajud. Boleh enggak saya salat malam sebelum tidur? Ya boleh, daripada sia-sia. Ada orang berkata harus tidur walaupun sebentar. Maksudnya sebentar. Sampai saya pernah baca di salah satu komen, dia bilang wajib tidur sebelum salat malam, walaupun hanya tutup mata sebentar terus buka lagi. Itu bukan namanya tidur. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak ada ajaran yang membebani kita. Ibu-ibu, bapa-bapa yang sudah biasa tidur dan bangun tahajud, teruskan. Itu lebih baik. Tapi yang belum terbiasa, malas-malasan, suka tidur dan ketiduran, syukur-syukur bangun subuh, daripada tidak salat witir dan salat malam, tertulis nama kita menjadi ahli tahajud, mendingan kita salat baru tidur. Ada orang bertanya, gimana kalau saya salat malam, tutup witir, kemudian saya tidur, tiba-tiba saya bangun, saya lihat jam, masih ada 40 minit, belum azan subuh. Boleh enggak saya tahajud lagi? Boleh.
Tapi tidak boleh witir lagi, karena Rasulullah SAW tidak mengizinkan 2 kali witir dalam satu malam. Tidak boleh 2 kali witir dalam satu malam. Faham, Bu? Alhamdulillah, Islam mudah. Kalau ada, selalu ada harap. Apa yang kita harapkan? Ridha Allah. Di bawah ridha Allah pasti surga. Masa ada orang-orang beribadah tapi tidak mengharap surga? Terus maunya apa? Mau neraka. Harap surga dan takut neraka. Tapi lebih daripada harap surga dan takut neraka, yang membuat kita mau mencintai Allah, mau beribadah kepada adalah rasa cinta. Itu yang paling tinggi. Contoh, ibaratnya seperti burung. Kira-kira burung tanpa kepala bisa terbang enggak? Burung dengan kepala tapi tidak ada sayap bisa terbang enggak? Itu orang mukmin. Kepala adalah cinta, 2 sayap harap dan takut. Harus 3-tiganya ada supaya hubungan kita sama Allah semakin baik, bisa terbang. Tapi kalau kepala ada cinta sama Allah, ada orang cinta tapi ibadahnya tidak jalan, tidak ada harap, tidak ada takut, tidak ada perasaan sama sekali, tidak bisa jalan. Sampai ada orang berkata, aku tidak, kalau Allah takdirkan saya masuk neraka, ya tidak apa-apa, saya ikhlas kok. Masa begitu doanya? Ya Allah, saya kalau tidak diizinkan masuk surga, ya tidak apa-apa. Itu namanya orang beribadah tapi tidak ada harapan. Tidak mau harap ridha, tidak harap surga, tidak takut neraka, ya tidak apa-apa. Itu tidak bisa. Cinta ada, rasa harapan ada, dan juga takut ada. Takut amalan ibadahnya ditolak, takut tidak diterima, takut tidak sempurna, takut sia-sia. Iman ada yang amalannya sia-sia, ada. Sampai Allah ceritakan dalam Al-Quran, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka yang merugi adalah yang datang di hari kiamat. Dia merasa dirinya telah berbuat banyak kebaikan, tapi kenyataannya di hari kiamat merugi semuanya, karena mereka tidak ikhlas lillahi ta'ala. Sia-sia. Kalau orang mukmin, dia takut amalannya jadi sia-sia. Dia takut amalannya menjadi riya. Berarti ada sifat takut. Jadi kembali lagi ingat, seperti burung, kepalanya adalah cinta, rasa cinta. 2 sayap harapan dan takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti ada orang bekerja, apa yang diharapkan? Upah. Masa dia mau bekerja, ya terserah bos, kalau mau kasih gaji boleh, tidak mau kasih tidak apa-apa. Ada yang mau enggak gitu? Tidak ada yang mau. Kalau dipotong aja pasti dia ngamuk. Pak, kenapa dipotong gaji saya? Oh, karena sudah 3 kali telat, karena denda, karena hukuman. Allah juga Maha Adil. Yang berlaku kita sama manusia berlaku sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun Maha Adil, Allah lebih banyak menjalankan kasih sayangnya kepada kita daripada keadilannya. Contoh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. Surah Fatir, surah 35 ayat 45. Sekiranya Allah menghukumkan manusia atas setiap salah, niscaya tidak ada makhluk yang mampu hidup di muka bumi. Itu namanya adil.
Karena sistem adil, yang salah wajib apa? Yang salah wajib dihukum. Kalau orang salah kemudian kena hukuman, itu namanya adil tidak? Yang tidak adil, kalau ada salah tapi tidak ada hukuman, itu namanya tidak adil. Menurut ayat ini, surah 35 ayat 45, sekiranya Allah berkenan menjalankan keadilannya terhadap perilaku manusia, setiap salah, setiap dosa kena hukuman Allah. Contoh, dosa mata, dicabut nikmat mata, hukuman. Dosa tangan, dicabut nikmat tangan. Ketiduran salat subuh, bertambah bau badan kita. Ada dosa lagi, dosa riba, dosa apa saja, ada kena hukuman. Menurut ayat ini, kalau Allah berkenan menghukum manusia setiap dosa dan maksiatnya, niscaya tidak ada makhluk, jangankan manusia, tidak ada makhluk termasuk binatang, tidak ada makhluk yang mampu hidup di muka bumi. Kenapa? Karena habis dihukum Allah. Sudah habis. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menunda sampai di hari pembalasan, tidak dihukum. Bayangkan aja, kalau setiap dosa bau badan kita, dosa lagi tambah keras bau badan kita, dosa lagi bertambah keras bau badan kita, kira-kira berani enggak keluar rumah? Langsung ditandain orang, bau ya, dosanya banyak. Langsung ditandain orang. Malu kita sama orang. Makanya tanda sesuatu salah atau dosa apa? Ada dua tanda. Kadang-kadang ada orang melakukan sesuatu, tapi dia berkata, tidak apa-apa. Mau nggak tahu ini salah atau tidak? Lihat dua hal. Pertama, ada nggak sesuatu di hati tidak enak? Kalau muncul perasaan di hati tidak enak, berarti itu tidak benar. Tinggalkan saja. Jangan kesana kemari cari fatwa. Majlis ulama, kiai, ustaz. Kalau sudah muncul perasaan di hati tidak enak, jauhkan. Kalau bukan haram, berarti syubhat. Syubhat. Hati-hati dari syubhat. Islam mengajarkan hal-hal yang tidak jelas pun kita jauhi, apalagi kalau sudah jelas haram. Tanda yang kedua, kalau kita melakukan hal tersebut, kita malu dilihat orang. Faham, Bu? Saya ulang lagi. Tanda yang pertama, apa yang kita lakukan atau ada yang mau melakukan sesuatu, kalau muncul perasaan di hati tidak enak, berarti jangan dilakukan. Walaupun ada kiai, ustaz bilang boleh. Tanya diri, jangan tanya ustaz. Tanya hati. Kalau hatinya tidak enak, itu fitrah. Tidak mungkin Allah memberikan hati tidak enak kalau sesuatu yang boleh. Kalau sesuatu boleh dalam pandangan agama, pasti hati enak. Kalau sesuatu yang tidak boleh, walaupun kita belum faham karena masih bodoh agama, tapi muncul perasaan tidak enak, berarti sudah cukup menjadi tanda Anda jauhi. Cukup. Walaupun hal itu tidak haram 100% atau tidak jelas haramnya, kalau muncul perasaan tidak enak, itu tanda kalau tidak haram berarti syubhat. Syubhat artinya belum jelas. Islam menajarkan kalau belum jelas, mendingan tidak usah. Daripada salah. Tanda yang kedua, kalau kita lakukan muncul perasaan, kalau ayah saya tahu, malu. Berarti tidak benar itu. Kalau guru saya tahu, pasti marah. Berarti tidak benar. Berarti kalau ada tanda malu dilihat sama orang atau ditahu sama orang, berarti ketahuilah yang kita lakukan itu tidak benar, tidak baik. Sudah faham?
Thank you.